Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan manusia purba. Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus adalah sekumpulan koleksi fosil mirip manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Fosil ini pertama kali ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1936 dan berakhir 1941. Selanjutnya, fosil serupa juga ditemukan oleh Marx tahun 1952 berupa rahang bawah. Meganthropus diperkirakan hidup 2 juta sampai 1 juta tahun yang lalu pada masa Paleolitikum atau zaman batu tua. Ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus. Tubuhnya kekar, rahang dan gerahamnya besar, serta tidak berdagu, sehingga menyerupai kera. Diperkirakan juga makanan yang dikonsumsi oleh manusia purba ini adalah tumbuh-tumbuhan. Meganthropus memiliki kelebihan pada bentuk tubuhnya yang lebih besar dibandingkan manusia purba lainnya. Pithecanthropus mojokertensis. Anak Mojokerto, juga dikenal sebagai Mojokerto I dan Perning I, adalah fosil bagian atas tengkorak dari remaja manusia purba. Ia ditemukan pada Februari 1936 dekat Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia, oleh seorang anggota tim penggalian yang dipimpin oleh Ralph von Koenigswald. Von Koenigswald pertama menanamkan spesimen The Pithecanthropus mojokertensis, namun segera mengganti namanya menjadi Homo mojokertensis. Masa hidupnya berlangsung sekitar 2 juta sampai 2 juta setengah tahun yang lalu. Ciri-ciri Pithecanthropus mojokertensis: memiliki tubuh tegak, tidak memiliki bentuk dagu, tinggi badannya sekitar 165 sampai 180 cm, keningnya menonjol, volume otak berkisar antara 750 sampai 1300 cc. Tulang tengkoraknya tebal. Tulang rahang dan geraham cukup kuat. Masa hidupnya berlangsung sekitar 2 juta sampai 2,5 juta tahun yang lalu. Bentuk tengkoraknya lonjong. Pithecanthropus erectus. Manusia Jawa, Homo erectus paleojavanicus, adalah jenis Homo erectus yang pertama kali ditemukan pada awal penemuan. Makhluk mirip manusia ini diberi nama ilmiah Pithecanthropus erectus oleh Eugene Dubois, pemimpin tim yang berhasil menemukan fosil tengkoraknya di Trinil Ngawi pada tahun 1891. Nama Pithecanthropus erectus sendiri berasal dari akar bahasa Yunani dan Latin, memiliki arti manusia kera yang dapat berdiri. Mereka hidup pada zaman batu tua, Paleolitikum, sekitar 1 juta sampai dengan 2 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus mempunyai volume otak sekitar 900 cc, mempunyai tinggi badan sekitar 165 sampai 185 cm, berat badannya sekitar 80 kg sampai dengan 110 kg, mempunyai bentuk wajah yang hampir menyerupai monyet. Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus soloensis sering pula disebut manusia dari Solo atau Soloman, adalah hominid atau manusia purba yang diperkirakan hidup di daerah Sungai Bengawan Solo. Pada zaman batu tua atau Paleolitikum, fosil-fosil Pithecanthropus soloensis ditemukan di Ngandong, Blora, Sangiran dan Kecamatan Sambung Macan, Sragen, Pulau Jawa, Indonesia, oleh Terhar Oppenort dan Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald antara tahun 1931 sampai 1933 di lapisan Pleistocene atas atau Pleistocene akhir. Meskipun morfologinya sebagian besar khas dari Homo erectus, budaya Homo soloensis sudah sangat maju. Ciri-ciri Pithecanthropus soloensis: berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna,
Diperkirakan mereka memiliki tinggi badan antara 130 hingga 210 cm. Otot tekuk mengalami penyusutan, wajah tidak menonjol ke depan, tetapi dahinya miring ke belakang. Tengkoraknya menunjukkan tonjolan yang lebih tebal di dekat alis. Kapasitas otaknya berkisar antara 1013 sampai 1251 cm. Menempatkan Homo erectus solensis di antara anggota genus Homo berotak lebih besar. Homo wajakensis. Homo wajakensis, manusia wajak, adalah manusia purba yang pertama hidup di Indonesia. Fosil Homo wajakensis ditemukan oleh Riek Schouten pada tanggal 24 Oktober 1888. Deunissen 1989, dalam Storm 1995. Di sebuah ceruk di lereng pegunungan Kars di barat laut, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, Homo wakensis hidup antara 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri Homo wajakensis. Pada fosil perempuan memiliki ciri muka yang datar dan lebar, akar hidung lebar dan bagian mulut menonjol sedikit. Dahinya agak miring dan di atas matanya terdapat busur kening nyata, mempunyai volume otak sekitar 1630 cc. Pada fosil laki-laki, perlekatan otot sangat nyata, langit-langit juga dalam rahang bawah serta gigi memiliki ukuran yang besar. Kalau menutup gigi, maka muka atas akan mengenai muka bawah. Dari tulang pahanya dapat diperkirakan tubuhnya setinggi 173 cm. Homo floresiensis, manusia Flores, dijuluki Hobbit, adalah nama yang diberikan untuk spesies dari genus Homo yang memiliki tubuh dan volume otak kecil. Berdasarkan serial subfosil dari 9 individu yang ditemukan di liang Buau, Pulau Flores, hingga 1989, telah ditemukan banyak kerangka Homo sapiens dan berbagai mamalia seperti makhluk mirip gajah stegodon, biawak, serta tikus besar yang barangkali menjadi bahan makanan mereka. Di samping itu, ditemukan pula alat-alat batu seperti pisau, beliung, mata panah, dan lain-lain yang menunjukkan tingkat peradaban penghuninya. Homo floresiensis diperkirakan hidup di zaman Pleistosen 2 juta sampai 12.000 sebelum Masehi. Ciri-ciri Homo floresiensis: mempunyai ciri tengkorak yang panjang dan rendah, volume otak 380 cc. Kapasitas kranial tersebut berada di bawah volume otak simpanse 380 cc. Memiliki ukuran tubuh yang kerdil, memiliki rahang yang menonjol, mempunyai dahi yang sempit, mempunyai berat badan 25 kg. Sekian dari kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.